Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, tanggal 18 Januari 2023, hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD ataupun Gold pada hari ini tanggal 18 Januari 2023, hari Rabu. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Kemarin itu seperti yang sudah saya katakan juga, untuk saat ini level area daripada area daripada XAU USD dari 1929 sampai di 1909. Dan benar aja harga ini kemudian turun sampai sini, dia turun sedikit ya, turun sedikit kemudian naik lagi, turun sedikit naik lagi. Dan kalau dilihat juga kemarin itu data mengenai China ternyata tidak begitu terlalu berdampak ya ternyata untuk di di gold. Padahal sebenarnya sih bisa aja berdampak gitu kan, tapi ternyata enggak. Dan kemarin juga dampak daripada Empire State Manufacturing Index ya. Walaupun di sini hasilnya minus besar ya, sudah seperti yang saya katakan juga bahwa karena manufacturing PMI di Amerika itu masih di bawah 50, pasti hasilnya untuk dari segi manufacturing, terutama nih ini di wilayah New York di Empire State Buildingnya, ternyata mengalami penurunan yang sangat luar biasa signifikan. Dari yang sebelumnya minus 11 itu turun menjadi minus 32. Tapi itu tidak serta-merta membuat dolar itu bergerak turun sehingga gold itu tidak bergerak juga kemana-mana. Dan kalau kita lihat pada hari ini, kita akan melihat data malam hari nanti mengenai PPI dan juga core retail sales dan diikuti oleh retail sales nanti malam. Ya. Karena kemarin itu manufacturingnya dari segi Empire State Manufacturingnya itu tidak begitu terpengaruh ya, tidak begitu berpengaruh signifikan. Mungkin nanti malam di sini mungkin akan berpengaruh ya, mungkin akan berpengaruh. Ini jam setengah 10 malam, berarti nanti di jam setengah 9 WIB. Ya, dan kalau kita lihat juga di sini trendline di sini juga sudah di break ya. Trendline di sini juga sudah di break nih, trendline ini juga sudah di break. Dan sudah saya bilang juga hati-hati, walaupun dia sudah ngebreak trendline, harga tidak serta-merta langsung turun mengejar harga di 1900 ya. Jadi hati-hati, jangan serta-merta langsung melihat bahwa ketika trendline ini di break dan juga support 1909 di break, serta-merta untuk ambil posisi sell. Mungkin yang hanya ambil sekilas aja ataupun scalping aja mungkin bisa. Konfirmasinya kemarin itu ketika dia ngebreak trendline dan ngebreak support, harga balik lagi ke trendline ini, menguji trendline ya. Mungkin ada yang ambil sell di 1915 sampai di 1910, itu berarti sudah profit ya. Atau nggak dari 1915 atau nggak di 1913 sampai di 1905, itu sudah profit. Dan kalau kita lihat juga harga belum bisa kemana-mana. Dan kalau kita lihat dari segi daily ya, kalau kita lihat dari segi daily sekarang mungkin harga sedang bergerak untuk retrace ya. Harga sekarang mungkin bergerak untuk retrace, dan kalau kita lihat retracementnya itu kemungkinan bisa sampai di 50% Fibonacci ya, yang dimana di sini merupakan demand daily-nya. Jadi demand daily di sini kemungkinan bisa untuk kita pakai ambil posisi buy nanti ya. Untuk yang ambil posisi daily buy di sini di harga 1890 atau enggak di 1880, ini bagus untuk kita ambil posisi buy. Atau enggak di Fibonacci 76,8 yang ada di sini. Nah, jadi untuk di XAU USD pada hari ini saya rasa masih berkutat di area ini aja, dia belum bisa bergerak kemana-mana ya. Dia belum bisa kemana-mana. Dan kalau kita lihat juga di sini ada di H4 juga ada di sini demandnya sebenarnya di sini ya. Jadi besar demandnya itu sebesar ini sebenarnya kemarin ya. Dan kalau kita lihat di H1 ya sebesar ini sebenarnya demand daripada, sebenarnya ini merupakan demand H4 ya. Demand H4 nih sebenarnya sebesar ini. Demand H4 tuh segini, kemudian di sini ada demand H1, kemudian demand H1. Jadi kalau dilihat
untuk saat ini XAUUSD sedang berusaha untuk mengambil zona-zona demand yang ada di bawah. Dalam artian tuh sepertinya akan ada banyak buyer yang menanti ya, karena kalau kita lihat juga turunnya daripada XAUUSD ini turunnya nggak cepat ya, dan juga turunnya cenderung santai, dan kemungkinan harga ini kemungkinan turun ya, turun sampai di sini, sampai di Fibonacci 50% tadi, atau nggak di demand daily. Ini kan demand daily nih, jadi di demand daily kemungkinan harga akan menjemput sampai sana, kemudian baru akan terbang. Tetapi hati-hati, di sini juga ada trend line ya, di sini juga ada trend line yang ini trend line ya, jadi harap berhati-hati. Jadi walaupun kita bisa ambil posisi buy di di Fibonacci 50% yang ada di sini tadi, harap berhati-hati selama dia tidak ngebreak trend line ya, selama skenario nya ini tidak berlaku ya. Jika skenario yang ini ya, jika skenario yang ini tidak berlaku, maka kemungkinan dia ketika menyentuh trend line, harga kemungkinan bisa naik lagi. Tapi jika skenario ini yang terjadi, kemungkinan harga itu akan mengejar demand daily yang di bawah. Ya, kemungkinan dia akan mengejar demand daily yang di sini, baru nanti dia akan naik sampai nantilah pokoknya. Tapi untuk saat ini kita tunggu aja pergerakan XAUUSD sampai mana. Well, kalau dilihat supportnya sekarang di 1909 itu sudah di break, jadi bisa digeser. Untuk supportnya sekarang ada di 1603 ya. Untuk mungkin lebih tepatnya itu kita bisa pakai di 1900 ya, karena kalau kita lihat ini merupakan support become resistance di harga 1900. Jadi kalau kita lihat true supportnya itu ada di 1900 di sini. Di sini menjadi resistance. Lalu kan ketika resistance di break kemudian menjadi support, harga kemudian naiknya. Jadi support sebenarnya itu ada di sini, di tengah-tengah yang ada di demand H4 tadi di sini. Nah, di sini demand H4, jadi otomatis kita akan menunggu ambil posisi buy, tapi harus tunggu konfirmasi ya. Kita belum ada konfirmasi untuk nge-buy di sini ya. Kemarin pun nge-buy di sini kita nggak ada. Di sini bukan engulfing sebenarnya di sini ya. Ini nggak ada konfirmasi nge-buy di sini ya sebenarnya. Mungkin konfirmasi nge-buy-nya kemarin itu ini mungkin ya bisa dijadikan konfirmasi untuk nge-buy, tapi kurang bagus ya. Memang di sini dia bisa untuk ambil posisi buy, tapi kayaknya kurang worth it. Mungkin bisa menunggu harga itu turun lagi sedikit, lalu ada konfirmasi di balik engulfingnya seperti itu, baru kita bisa open posisi buy. Mungkin engulfing seperti ini bisa ya, engulfing seperti ini, atau mungkin ada double bottom di bawah seperti itu, bisa dijadikan patokan untuk ambil posisi buy, maaf ya. Dan juga nanti malam kan ada berita tentang retail sales dan core retail sales nanti malam, dan juga PPI. Jadi jika hasil nanti malam ini semuanya minus ya, maka kemungkinan mungkin USD akan bergerak mungkin, tapi kita tidak tahu nanti bagaimana nanti malam. Buktinya kemarin malam itu tentang manufacturing Empire State yang biasanya itu tidak bergerak, terus kemarin itu sempat beberapa waktu itu kan bergerak, dan sekarang kembali lagi tidak bergerak. Nah, jadi bisa dibilang ya memang walaupun di kalendernya itu merah ataupun kuning gitu ya, tidak serta-merta kalau kalender peristiwa ekonomi yang terjadi tersebut dapat berdampak terhadap USD. Jadi emang kembali lagi terserah marketnya mau menganggap itu serius ya silahkan, karena sekali lagi market itu punya pemikirannya sendiri. Market itu siapa? Market itu adalah orang-orang yang mengerti tentang dari segi perekonomian dan juga orang-orang besar gitu kan. Jadi kalau mereka kemarin itu tidak menganggap bahwa perekonomian di Amerika dari segi manufacturing di Empire State tidak begitu terpengaruh ya, karena dilihat angkanya ini sangat besar ya. Bayangkan dari minus 11 terjun jadi minus 32, itu sangat besar loh penurunannya. Tapi apa dampaknya di gold? Lebih tepatnya dampaknya di USD itu nggak ada. Jadi gold itu nggak bergerak seperti itu. Dan begitu juga nanti malam. Kalau nanti malam ini tidak dianggap serius oleh market, maka bisa aja XAUUSD akan bergerak begini-begini aja. Dia nggak akan bergerak naik terlalu tinggi, nggak turun nggak, seperti itu ya. Jadi
Yang penting kita sudah waspada bahwa nanti malam itu ada berita mengenai core retail sales, PPI dan juga retail sales. Jadi kita sebagai retail trader tuh cuma bisa mengantisipasi aja. Yang penting kita sudah tahu nanti malam ini beritanya berdampak terhadap USD. Jadi kita harap berhati-hati nanti malam. Tapi bagaimana pergerakannya nanti malam itu hanya market dan Tuhan yang tahu ya, karena mereka punya pemilik karena market tuh punya pemikirannya sendiri seperti itu. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok. Bye bye.